Pernyataan Presiden Prabowo Subianto siap menanggung hutang WUS kembali memicu pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab hingga saat ini secara konkret. Siapa yang sebenarnya akan menanggung hutang proyek strategis nasional tersebut? Benarkah ini artinya menggunakan opsi pemakaian APBN? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaki Mahendra Putra. Bang Herzaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Kemudian juga ada Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Ya, Bang Heri, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bang. Kabar baik. Semoga selalu sehat ya, Bang Herzaki dan Bang Heri. Bang Herzaki, Pak Presiden sudah bilang nanti akan bertanggung jawab. Nah, Pak AHY juga menyebutkan bahwa ia nanti akan menggunakan APBN. Apakah sudah ditemukan mekanisme penggunaan APBN-nya ini seperti apa, Bang Herzaki? Bang Herzaki, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Oke, silakan Bang Herzaki. Apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai arahan Presiden, ya, ini arahan Presiden sebenarnya yang paling utama itu adalah negara harus hadir. Negara harus hadir dalam memperkuat sektor transportasi, terutama perkereta apian. Prinsip utama dari beliau ini ya, Pak Presiden menyampaikan kepada Pak Menko AHY dalam rapat ya ketika beliau dipanggil secara langsung Pak Menko AHY oleh Pak Presiden, itu prinsip utamanya itu meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah. Presiden itu juga menekankan komitmen kuat untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, profesional dan terjangkau. Jadi pada saat ketika beliau menyampaikan bahwa Gus, saya ambil alih, itu jangan kemudian dipikir atau dimaknai secara harfiah saja gitu, bahwa ini berarti utangnya semua ditanggung oleh negara. Bukan seperti itu. Nanti otomatis semua menggunakan APBN, bukan. Tetapi bahwa di sini negara hadir karena bagaimanapun hadir itu dalam konteks apa gitu. Kita tahu misalnya ya banyak pihak yang bagaimana nih Gus, katanya ada utang kan begitu ya kan. Apakah kemudian tahu-tahu Gus akan berhenti nih operasionalnya karena kemudian masalah utang ini? Itu tidak. Negara hadir memastikan WUS akan terus berjalan. Ya, masalah utang ini masih dalam proses negosiasi, dalam proses restrukturisasi. Negara memastikan bahwa WUS akan terus berjalan secara operasional. Yang kedua, misalnya kan ada kekhawatiran terkait KAI, misalnya KAI katanya menanggung utang, ya kan, yang sempat disuarakan oleh Pak Dirut, ya kan. Kemudian lalu bagaimana nanti ini terganggu nggak operasional KAI? Bagaimana KAI kan melayani hampir 500 juta pelanggannya setiap tahunnya, ada 486 juta kira-kira ya rakyat Indonesia yang menggunakan jasa KAI. Apakah nanti akan terganggu nih begitu ya kan, gara-gara misalnya oleh utang WUS? Nah, itu tidak akan terganggu ya. Nah, itu yang Presiden sampaikan. Makanya kemudian di dalam konferensi pers tadi siang Presiden juga menegaskan ada tambahan gerbong yang dibutuhkan untuk Jabodetabek misalnya oleh KAI, ada 30 gerbong yang diminta. Ada kebutuhan tambahan dana berapa triliun. Presiden sampaikan, kita akan bantu, kata Presiden, diminta 4,8 malah disiapkan 5 triliun. Ini adalah tadi yang dimaksudkan oleh Pak Presiden, negara akan hadir karena bagaimanapun ini transportasi publik gitu. Jadi bukan kemudian dilihat hanya dalam konteks WUS-nya saja gitu. Ya. Karena arahan Presiden kepada Pak Menko AHY adalah terkait dengan konektivitas ini harus secara terpadu. Ini adalah namanya mass transit system. Gitu. Sudah ada jaminan dari Pak Presiden Prabowo ya. Tadi juga disebutkan bahwa jangan menghitung untung rugi saja, karena di negara lain yang namanya infrastruktur publik itu tidak menghitung untung dan rugi, dan menyebutkan soal public service obligation. Nah, Bang Heri, apakah WUS sejauh ini sudah memenuhi syarat untuk public service obligation itu? Ya, kalau menurut saya itu gini ya, bahwa ya betul memang bahwa transportasi publik itu memang biasanya disupport oleh pemerintah. Tapi persoalannya memang itu ada kekeliruan kecil menurut saya, dan itu yang berpengaruh sampai hari ini pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Misalnya gini, karena pada awalnya itu WUS itu kan pengen digunakan itu adalah proyek B2B ya, bisnis ke bisnis, makanya BUMN bergabung menjadi membentuk konsorsium yang namanya PSBI, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang kemudian membentuk memiliki saham di KCIC sekitar 60%. Nah, dari B2B ini kemudian, tapi memang sudah ada perubahan.
yaitu dengan keterlibatan pemerintah waktu itu sebagai penjaminan. Tapi jangan salah paham dulu bahwa penjaminan pemerintah di sini itu bukannya negara, misalnya Menteri Keuangan, oke saya menjamin, atau ini dana dari APBN saya alokasikan sekian triliun untuk membayar utang bos. Itu tidak seperti itu. Nah, di dalam peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 itu sudah jelas mekanismenya adalah pemerintah menunjuk BUMN, dalam hal ini PT PII, itu Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, entitas inilah yang menjamin. Jadi sebagai perwakilan negara di situ. Nah, caranya nanti di dalam APBN itu bahwa pemerintah itu bisa saja memberikan misalnya penyertaan modal negara ke PT PII, atau pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada PT KAI sebagai lead konsorsium gitu ya. Atau ada mekanisme yang lain, kan sudah ditawarkan oleh Badan Antara, misalnya pemerintah mendirikan badan layanan usaha baru, kemudian melakukan take over terhadap prasarana US itu, misalnya jalurnya itu segala macam menjadi milik BLU yang baru. Jadi ada divestasi dari sisi aset. Nah, itu adalah mekanisme yang memang sejalan dengan tata kelola itu ya. Nah, itu saya yakin pemerintah juga harus memperhatikan itu ketika menyelesaikan kasus FUS. Dan Pak Prabowo tadi sudah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah itu akan terlibat dan dia menjamin bahwa persoalan FUS akan diselesaikan dengan baik. Nah, dengan baik ini tentu harus melekat dengan persoalan tata kelola yang baik ya. Nah, makanya kemudian dari situ dengan adanya masuknya keterlibatan pemerintah di situ, maka status FUS yang tadinya B2B adalah bisnis yang berorientasi profit saja, itu kemudian berubah kemudian menjadi dia adalah sebagai PSO, Public Service Obligation, seperti halnya BBM Pertalite jenisnya kayak begitu ya, atau pupuk bersubsidi gitu ya, atau listrik. Nah, kira-kira kan akan seperti itu. Di dalam produk itu jadi itu wajar ada perubahan jika di awal skemanya B2B, kemudian sekarang sebagian di biaya APBN begitu? Nah, kalau kita lihat best practice-nya, selama ini belum ada. Itu harus diakui, memang best practice seperti itu belum ada. Makanya saya bilang tadi, sejak awal, kalau memang ingin dimaksudkan sebagai PSO, kenapa tidak langsung aja BUMN yang garap? Tunjuk aja KAI misalnya gitu ya. Oke, seperti halnya ketika pemerintah menunjuk BUMN Karya membangun Trans Sumatera. Nah, kan bisa kayak begitu. Nah, pemerintah nanti menanggung beban dengan melalui PMN itu. Kira-kira gitu. Oke, Bang Herzaki, kemudian juga ada pernyataan ya PT KAI baik-baik saja tidak apa-apa, meskipun di awal pada saat rapat dengar pendapat pada Agustus 2025 dengan Komisi 6 sempat menyatakan, sempat menyebut istilah ini bom waktu, tapi artinya dengan jaminan Presiden ini nanti akan baik-baik saja begitu ya. Nah, kemudian Pak Menteri AHY juga masih akan bernegosiasi dengan China dalam hal ini. Apa poin yang akan dinegosiasikan? Variabel apa lagi yang akan dinegosiasikan dengan China, Bang Herzaki? Ya, ini kan namanya proses negosiasi. Namanya negosiasi ini kan ada kartu yang mesti kita simpan di dalam kantong gitu. Kalau poinnya kita umbar ke publik tentunya ini kan sulit nanti malah negosiasinya gitu ya. Dan kita juga mesti menjaga kan namanya di pihak China dan pihak terkait ini apa yang akan kita negosiasikan. Kita kan sampaikan tertutup lah kan, nggak semua kalau kita sampaikan ke publik malah hasil negosiasi nanti tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Dan nanti kan namanya kita sebagai pemerintah pada saat kita menyampaikan ke publik itu masyarakat akan melihatnya sebagai bentuk janji. Nanti pada saat tidak terbukti, nanti akan ditagih kita gitu. Nah, inilah yang kita nggak ingin terjadi. Jadi bagaimanapun hari ini dalam konteks negosiasi ini, percayakan saja kita, pesan Pak Presiden adalah sebaik mungkin, kita seoptimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak ingin Indonesia dirugikan. Ya, itu pesan Presiden. Yang pasti bagaimanapun kita ingin Indonesia itu diuntungkan. Ya, win-win solution. Jadi misalnya katakanlah ada apapun itu, semua ini harus penyelesaiannya harus adil, ya. Jadi itu yang kita akan buka betul, dan nanti setelah hasilnya, misalnya itu setelah tercapai hasilnya, nanti kita akan buka-bukaan kok. Kita akan buka-bukaan, silakan nanti termasuk Pak Heri ya, dan teman-teman semua pengamat segala apa, silakan nanti kita bedah sama-sama seperti apa hasilnya, plus minusnya kita akan undang ya, biar bisa saling mengkritisi. Dan kami senang sekali, termasuk teman-teman di Metro TV ini, teman media, tolong terus kawal. Ya, bantu kami mengawal agar kita oleh karena itu apa yang menjadi cita Pak Prabowo ya
Nanti akan ada pembagian peran ya, karena Mas AHY justru sudah bertemu dengan Danantara, kemudian Menteri Perhubungan juga Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian sepakat semuanya akan ikut membantu restrukturisasi dalam keuangan kereta cepat. Nah, Bang Heri, kalau kita mendengarkan komitmen ya tadi yang diungkapkan oleh Bang Herzaki, kemudian juga Pak Presiden Prabowo menyebutkan ini adalah simbol kerjasama dengan Tiongkok. Ini pernyataan yang cukup kuat ya. Kalau kita melihat masih ada hal-hal yang dinegosiasikan dan tentunya konfidensial, belum bisa dirilis sekarang karena itu bagian dari negosiasi. Tapi kalau melihat pernyataan simbol kerjasama dengan Tiongkok, apakah ini nanti artinya batas toleransi yang tadinya kita pasang itu cukup jangan sampai melewati batas ini, itu artinya ada beberapa yang harus dikompromikan untuk memenuhi pernyataan ini adalah simbol kerjasama dengan Tiongkok. Bang Heri. Ya, kalau kita kerjasama dengan Tiongkok itu kan bukan persoalan baru ya, karena Tiongkok itu adalah pasar ekspor kita yang terbesar lah. Tiongkok itu dia juga salah satu negara yang menanamkan modalnya di Indonesia, juga masuk di dalam kelompok negara-negara dengan investasi terbesar. Jadi kerjasama itu sudah berjalan cukup lama. Nah, artinya ada persahabatan dengan antara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, saya yakin bahwa ini juga bisa menjadi modal untuk negosiasi gitu ya. Nah, seperti tadi yang paling penting itu adalah bahwa buat Tiongkok itu yang penting masalahnya cuma satu kok, bahwa mereka bisa menerima jaminan pinjaman yang mereka berikan itu bisa kembali sesuai tepat waktu, kemudian tidak ada tidak ada keterlambatan dan tidak ada kemungkinan gagal bayar. Dan Indonesia tidak punya sejarah untuk melakukan terjadinya gagal bayar. Dan dengan pernyataan Presiden itu menurut saya bahwa Presiden itu memberikan garansi misalnya terhadap kekhawatiran PT KAI. Nah, ini kan yang was-was ini PT KAI nih. Karena dia misalkan sudah menetapkan dana untuk sinking fund, misalnya itu kan sekitar 1,7 triliun ya. Artinya dana itu tidak bisa dipakai, hanya digunakan nanti untuk keperluan yang tertentu, dalam hal ini adalah WUS. Nah, nanti pelan-pelan kalau memang bahwa harus memberikan jaminan juga kepada PT KAI misalnya. Sinking fund itu, sinking fund tadi misalnya ditangani oleh Kementerian Keuangan gitu, dengan cara dikompensasi misalnya dalam bentuk PMN. Nah, itu juga karena KAI ini sudah bagus kinerjanya dan ini harus dijaga. Jangan sampai ada misalnya kita memperbaiki WUS tapi kemudian ada yang dikorbankan baik KPBN maupun KAI gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, ini yang harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih Bang Heri, Bang Herzaki. Kalau Pak Presiden bilang Indonesia itu negara yang kuat, semoga kita juga kuat dalam membayar hutang ya dan bernegosiasi dengan China. Terima kasih Bang Herzaki, Bang Heri sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.